Tapi berarti ITB ini tergolong penting atau enggak? Untuk peran ilmu dan teknologi pangan bagi dunia saat ini itu penting apa enggak kira-kira? Nah, sebenarnya yang dipelajari di ITB itu Oke, selamat sore Maruners. Welcome to podcast Santuy by Universitas Bakri. Hari ini multi series dengan ilmu dan teknologi pangan. Oke, kita akan kedatangan tamu spesial sekarang, Bapak siapa namanya Pak? Kurnia Ramadan. Bapak Kurnia Ramadan dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan ilmu dan teknologi pangan atau food tech ya, bisa langsung tanya-tanya, nggak usah malu-malu. Mau tanya apa aja pasti dijawab di sini. Oke, terutama apalagi yang mau masuk Bakri nih, bisa nih mau masuk Bakri jurusan food tech, langsung tanya-tanya. Universitas Bakri ya guys, sorry. Oke, langsung aja Pak Kurnia nih, bisa nggak ceritain perjalanan singkat dan karir Bapak Oke. sampai bisa di detik ini? Ya, mungkin singkat cerita ya. Jadi saya akan mulai dari ketertarikan saya dengan teknologi pangan dulu. Jadi itu bermula waktu saya masih SMA, ketika waktu itu ada kunjungan ke pabrik es krim. Nah, jadi dari situ saya tertarik dengan bidang teknologi pangan. Jadi akhirnya saya menempuh pendidikan S1 di jurusan teknologi pangan. Waktu itu Bakri belum ada ya, di kampus yang lain. Kemudian itu lulus S1, saya lanjut S2. S2 saya di teknologi pangan di luar negeri, di Malaysia. Setelah lulus S2, kemudian saya join di Universitas Bakri sebagai dosen. Kemudian pada tahun 2015 saya mulai studi lanjut S3. Jadi status saya sudah dosen di Bakri. Kemudian saya menempuh S3 di Inggris, Universitas Nottingham. Oh, Nottingham, ya. Nah, kemudian baru awal tahun ini, 2020, saya sudah selesai S3 dan kembali ke Bakri mengajar lagi. Berarti mulai kembali ke Universitas Bakri tahun awal tahun ini. Oh, iya. Nah, mungkin gini, Bapak kan udah bergelut di dunia teknologi pangan udah lama nih, istilahnya. Udah tahu lah, udah dari S1 sampai S3. Nah, mungkin ke masyarakat awam, terutama buat calon maruners ya, mungkin masih bingung. Itu bedanya kayak teknologi pangan, ilmu gizi, apalagi sama kayak jurusan bisnis kuliner, itu bedanya apa sih, Pak? Oke, jadi memang banyak yang gagal paham atau salah paham gitu ya, miskonsepsi tentang jurusan teknologi pangan dengan gizi biasanya. Nah, gizi itu identik dengan bagaimana manusia memakan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi kesehatannya. Nah, kalau di teknologi pangan memang ada irisannya, kita belajar juga tentang gizi, tapi kita lebih fokus kepada bagaimana makanan itu ditangani dari mulai panen, ya, ke distribusi, ke pengolahan, sampai dengan di atas meja makan kita siap santap. Jadi itu merupakan rantai proses yang panjang dan mentah sampai matang ya? Iya, itu semua dia pelajari di prodi teknologi pangan seperti itu. Iya. Tapi kayak di teknologi pangan itu mempelajari gizi dan semuanya itu juga pasti juga cakupannya. Hanya fokusnya saja yang berbeda. Kalau gizi kan lebih ke manusianya. Bagaimana manusia mengkonsumsi pangan itu supaya sehat. Nah, kita mendesain makanan yang sehat. Jadi makanan-makanan yang enak, rendah kalori, ya kan? Maksudnya semua pengen makan enak gitu kan. Sering kali kalau ada kayak makan kue, makan gorengan, terus ada orang-orang feeling guilty, gue habis kayak melakukan dosa ya, makan gorengan, kan, terus makan mie instan gitu kan. Kolesterol. Nah, sekarang kita develop produk-produk yang mengurangi guilty feeling itu. Jadi orang-orang bisa terbebas dari rasa bersalah dengan mengkonsumsi produk-produk yang kita desain, ya, bagaimana tetap enak dan tetap sehat seperti itu. Berarti anak ITB harus pintar masak nih. Nah, ini perspektifnya agak berbeda ya. Oke. Kita nggak menyebutnya sebagai masak, tapi kita pakai perspektif mengolah atau memproses. Ya. Dari bahan baku kita olah menjadi produk makanan gitu. Jadi kalau misalnya dalam memasak kan ada mengiris, kemudian menyangrai segala macam. Nah, itu kita pakai perspektif skala besar, biasanya industri. Jadi unit operasi gitu ya. Mengiris atau memotong kita pakai unit operasinya pengecilan ukuran. Gitu. Jadi agak-agak beda perspektifnya, lebih ke arah teknologi. Oh, lebih fokus ke teknologinya berarti ya? Mungkin kalau skala kecilnya sama gitu ya, di skala rumahan kita bisa masak ya, tapi gimana kalau skala yang besar ya, kita perlu pendekatan teknologi seperti itu. Kalau masak untuk
1 sampai 10 sampai 100 orang itu beda dengan kita menyiapkan produk untuk jutaan orang. Jadi dalam sekali proses kita bisa menyediakan makanan untuk ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Seperti itu. Tapi berarti ITP-nya tergolong penting atau enggak? Um, Untuk peran ilmu dan teknologi pangan bagi dunia saat ini itu penting apa enggak kira-kira? Nah, sebenarnya yang dipelajari di TP itu kita bisa fleksibel dari skala besar ke skala kecil. Jadi dengan bekal ilmu dari yang range-nya luas itu, kita bisa aplikasikan dari skala-skala yang terkecil, ya di rumah tangga, skala UKM ya, usaha kecil dan menengah, ataupun industri besar. Jadi tentunya kan zaman sekarang kita makan sangat mudah ya. Kalau zaman dulu misalnya belum ada teknologi pendingin, orang mau makan daging itu kan harus nyembelih hewannya dulu ya, terus harus diolah dalam waktu singkat, itu nggak bisa disimpan dingin kan, Daripada busuk ya. nah nanti bisa basi, bisa busuk. Nah, dengan adanya pendekatan teknologi kita bisa memperpanjang umur simpan ya, kita sangat mudah sekarang mau makan apa itu tinggal santap ya, preparasinya pun penyiapannya itu nggak terlalu ribet kalau sekarang gitu ya. Pun restoran-restoran pun sangat terbantu ya, jadi restoran zaman sekarang pun mereka udah kayak pakai bahan baku yang setengah jadi untuk bisa mempersiapannya dengan singkat kan. Tentunya semua suka food delivery kan. Iya. Food delivery kan kita nggak mau dong nunggu lama-lama. Pasti pembuat makanan itu sudah mempersiapkan ya bahan-bahan setengah jadi. Nah itu hal-hal seperti itu juga sangat berkaitan dengan pendekatan sudut pandang teknologi pangan. Oh. Nah, tadi kan Bapak bicara tentang teknologi pangan, tentang lebih ke arah teknik. Nah, bagi kita kan kayak saya yang masih mahasiswa, bagi teman-teman yang juga nonton mungkin udah mahasiswa dan mau menjadi mahasiswa di Universitas Bakri, kan pasti ujung-ujungnya pasti akan mikir, ketika saya lulus kuliah, itu saya bakal kerja apa? Nah, di ITP, ini prospek kerjanya itu apa? Oke. Untuk prospek kerja alumni ITP ya, kita bisa sekali lagi tadi range-nya sangat luas gitu. Tentunya yang punya irisan, punya keterkaitan dengan sektor pangan gitu ya. By default, kurikulum kita mengarahkan ke industri makanan dan minuman. Jadi apapun yang ada katakanlah kalian berkunjung ke supermarket ya, isinya produk makanan, saya bisa bilang sekitar 70-80% isi supermarket kan produk makanan dan minuman ya. Itu adalah calon lapangan kerja bagi alumni teknologi pangan. By default itu industri makanan minuman. Selain itu ada juga industri atau usaha-usaha food service ya. Food service ini bisa termasuk restoran, hotel ataupun catering ya. Cateringnya itu juga ada skala besar ya. Saya pribadi pernah sempat bekerja di salah satu perusahaan catering untuk airlines. Oke, untuk penumpang pesawat. Iya, pesawat ya. Pesawat komersial ya. Betul. Itu sangat memegang peranan besar ya alumni teknologi pangan dalam hal penjaminan mutu makanan yang disajikan kepada para penumpang pesawat. Dan apalagi nih sekarang riset tentang antariksa. Kalau teman-teman tahu SpaceX ya. yang lagi NASA ya tadi ya. Kalau SpaceX kan swastanya, kalau NASA kan pemerintahnya lagi develop project untuk bisa mengkomersialisasikan penerbangan antariksa untuk penumpang. Dan nantinya pasti penumpang akan butuh makanan. Gitu. Nah, artinya alumni teknologi pangan juga akan bisa berperan kontribusi ke arah sana. Berarti kayak misalnya kita lihat kayak kerjaan NASA menerbangkan astronot ke luar sana dan mereka di stasiun luar angkasa butuh makanan, berarti itu ada peran dari food tech. Anak-anak food tech berarti. Oke. Jadi mereka di NASA itu ada tim food scientist-nya untuk mendevelop makanan khusus bagi para awak ini ya, antariksa astronot. Nah, tadi berbicara banyak tentang ITP, karir Bapak. Kalau sekarang ini, Bapak di program studi ilmu dan teknologi pangan ini mengajar mata kuliah apa? Ada beberapa mata kuliah yang saya ajar. Salah satunya adalah namanya ingredient dan bahan tambahan pangan. Itu kalau bahasa Inggrisnya food ingredients and additive. Jadi bagaimana makanan yang didesain itu menggunakan berbagai macam ingredient. Jadi kalau zaman dulu itu orang perspektifnya apa yang ada diolah jadi apa. Jadi misalnya varian singkong diolah jadi apa aja. Nah, tapi kalau sekarang itu perspektifnya terbalik. Apa yang konsumen mau kita harus bisa bikin. Ngikutin berarti demand dari konsumen. Betul. Consumer driven product development. Jadi konsumen mau yang tadi rendah kalori, yang bisa
mempertahankan rasa kenyang lebih lama, ya, yang rasanya enak. Nah itu kita mendesain produk-produk tersebut dengan uh, memilih dengan seksama bahan-bahan yang digunakan seperti itu. Kan sekarang ini juga ngetren ya berbagai macam mie instan misalnya. Mie instan kan by default awalnya dari terigu, ya. Tapi belakangan ini mulai populer mie instan dari konjac misalnya, atau shirataki, ya, yang kalian dengar shirataki. Mushroom. Shirataki itu tepung-tepungan dari umbi, tapi dia berfungsi sebagai serat. Artinya tapi di kandungannya dalam sama tubuh, kayak terigu atau beda? beda. Dia lebih kepada serat, artinya nanti kalorinya rendah. Jadi low kalori ya, lebih sehat. Ya, artinya kita konsumsi banyak itu, tapi dia nggak terserap sebagai kalori. Dia justru berperan sebagai serat di dalam usus. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini buat saya mewakili para maruners yang ingin tanya, yang mau masuk di Universitas Bagri, kira-kira di ITP atau Ilmu Teknologi Pangan atau bahasa yang kekinian itu food tech. Itu di food tech itu untuk mata kuliahnya itu ada apa aja sih, Pak? Mata kuliahnya kita kalau tahun-tahun awal yang pasti seperti review lagi masa SMA ya. Jadi ada ilmu dasar, yang utamanya itu adalah kimia. Jadi kimia pasti belajar porsi kimianya agak besar ya. Nanti setelah itu kita masih ketemu biologi, fisika, matematika ya. Jadi ilmu dasar itu kepake semua di ITB. Anak-anak IPA nih ya, anak-anak IPA nih, IPS nggak kuat nih. Yang punya minat kepada sains dan teknologi ya. Jadi itu ilmu dasarnya. Kemudian nanti di tingkat berikutnya baru konteks penerapan di bidang pangan. Ada kimia pangan, analisis pangan, ya, pengetahuan bahan pangan. Dan yang menarik itu adalah analisis sensori. Ya. Analisis sensori adalah suatu metode untuk mengukur seberapa diterimакah produk makanan atau minuman tersebut. Jadi ada ilmunya. Nah kan sekarang lagi ngetren vlogger makanan. Ya. Kalau itu kan casual ya, itu casual dan sangat subjektif ya. Nah dengan metode evaluasi sensori atau analisis sensori itu kita bisa mengukur lebih sistematis dan nanti akan lebih membantu dalam mengambil kesimpulan. Itu penting buat para perusahaan-perusahaan pangan untuk memutuskan kira-kira mau ngeluncurin produk yang mana nih. Biasanya orang ngedesain produk tuh macam-macam ya. Ada ABCD gitu ya. Nanti diputuskan mana duluan yang diluncurkan ke pasar. Ya. Karena inovasi makanan itu nggak berhenti. Jadi kalau kita lihat kan kayak dalam setahun tuh pasti ada aja iklan-iklan tentang produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan makanan minuman. Iya, mulai varian rasa gitu-gitu. Rasa dari sisi lain-lain sebagainya itu terus berjalan. Inovasi. Betul, inovasi di industri makanan minuman itu terus berjalan. Dan itu peran penting dari alumni teknologi pangan. Oke, sebelum lanjut buat teman-teman dari Maruners yang mau tanya-tanya tentang lebih dari ITB bisa langsung di komen, langsung tanya aja nanti pasti kita jawab. Nah Pak, ini ada yang tanya lagi, mungkin dia telat untuk ikut ya. Secara detail, bedanya dari Pasir Putih _UP, waduh. Bedanya jurusan ilmu teknologi pangan dan ilmu gizi itu apa? Oke, jadi tadi di awal sudah saya singgung. Perbedaannya adalah kalau gizi itu lebih fokus kepada manusianya. Jadi manusia mengkonsumsi makanan minuman untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Gitu. Nah kalau teknologi pangan kita fokus ke pangannya. Bagaimana kita mendesain makanan dan minuman yang dapat menyehatkan manusia. Gitu. Jadi beda fokus saja sih. Ada irisannya, ada kesamaannya, tapi fokusnya aja yang agak berbeda. Oke, nah dengar sebelum pandemi ya, atau akhir-akhir ini program studi ITP ini punya event kalau nggak salah, namanya itu Food Product Review. Nah, Bapak bisa jelasin nggak itu eventnya itu ngapain dan tanggapan atau reaksi anak-anak SMA? Kebetulan waktu itu eventnya untuk anak SMA ya? Ya, tanggapannya untuk anak SMA itu gimana? Gitu. Ya, jadi sebulan yang lalu ya kita mulai bulan awal Juli sampai dengan awal Agustus kemarin ya, kita mengadakan suatu kompetisi video kreatif ya, namanya Food Product Review Competition. Nah, acara atau kegiatan ini adalah kegiatan ya untuk melibatkan siswa-siswi SMA, SMK sederajat yang mereka diminta untuk membuat video review produk makanan atau minuman. Seperti itu. Di minggu-minggu awal masih sedikit yang ikut, tapi menjelang akhir itu alhamdulillah sangat banyak antusias dari peserta. Kita menerima sebanyak
29 video kreatif dari peserta. Selama sebulan. Ya, dan itu semua masih tayang di YouTube-nya Foodtech Universitas Bakri. Oke, jadi yang penasaran bisa langsung ke YouTube-nya Foodtech Universitas Bakri. Dari situ ada video ada review-reviewnya ya. berbagai video hasil karya peserta, dan itu udah kita umumkan pemenangnya pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Oh, Jadi udah alhamdulillah udah selesai. ada yang tanya lagi Pak dari halo.telo, apakah mahasiswa teknologi pangan di Universitas Bakri bisa magang di perusahaan industri makanan ternama? Jelas. Jelas banget. Jadi kita sebelum ada program Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan yang sekarang, kita udah ada program magang sebanyak 2 kali. Jadi atau istilahnya kerja praktek ya. Jadi 2 bulan di industri UMKM ya, produsen makanan UMKM skala menengah gitu ya. Nanti 2 bulan lagi di industri besar ya. Jadi sudah sangat banyak gitu dari mahasiswa kita dan dari alumni kita yang melakukan magang di industri makanan minuman. Oke. Terus ada dari bobrush.id, Pak, pada tugas akhir apakah mahasiswa diwajibkan untuk membuat sebuah produk makanan baru? Oke, untuk penelitian pengembangan produk itu sifatnya opsi ya. Jadi ada beberapa jenis penelitian tugas akhir kalau untuk mahasiswa kita. Ada yang pengembangan produk, ada yang modelnya penelitian konsumen ya dan sebagainya. Jadi nggak wajib bikin sesuatu yang baru, itu tergantung juga hasil Pilihan konsultasi dari dengan dosen pembimbingnya juga. Gitu. Tapi kalau saya pribadi memang arahnya lebih kepada pengembangan produk daripada bikin produk baru ya. Mahasiswa bimbingan saya itu tugas akhirnya adalah mengembangkan produk. Oh. Jadi yang sekarang itu ada di develop lagi. Produk. Jadi memanfaatkan tempe gembus untuk bahan baku sosis. Oh, unik gitu, unik. Seperti itu. Terus kalau sekarang nih Pak, kira-kira dosen sama mahasiswa, terutama anak-anak foodtech ini lagi atau sudah ngembangin apa aja sih dalam produk makanan? Iya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kita memang nggak semuanya dapat bidang penelitian pengembangan produk, tapi ada pun yang sudah dikembangkan ya, sebagian adalah bekatul fermentasi. Bekatul itu adalah rice bran. Jadi kalau kalian tahu, tentunya kita setiap hari makan nasi kan. Nah, nasi itu sebelum jadi nasi beras putih itu dihilangkan dulu lapisan kulit arinya. Yang sebenarnya lapisan kulit ari itu lebih tinggi gizinya. Tapi memang sayang secara komersil orang-orang lebih memilih beras putih, itu nilainya lebih baik gitu. Cuman kenapa dihilangkan Pak? Karena memang biasanya berpengaruh pada tekstur ya. Jadi lebih agak kasar nasinya. Itu yang disebut sebagai beras merah sekarang. Oh, beras merah. Beras merah itu di polish namanya, di sosok menjadi beras putih. Gitu. Nah, lapisan yang dihilangkan itu bisa dikembangkan menjadi produk-produk tertentu. Ya, jadi salah satunya adalah nanti bisa masuk ke campuran untuk roti ataupun bisa campuran untuk tempe dan sebagainya seperti itu. Kalau saya pribadi banyak mengembangkan tentang makanan berprotein tinggi dan daging olahan, ya. Dari proses produk sosis ya, dengan substitusi parsial tempe gembus ya, dan sebagainya. Tadi gitu. Berarti makannya tadi kayak nasi terus tempe. Tapi yang tempe itu unik sih Pak. Yang jadi sosis baru dengar nih saya. Maksudnya kayak tempe jadi bahan buat sosis berarti. Betul. Tapi ya kandungannya sama protein sih. Iya. Ya. Nah, kalau tadi kan sudah bahas tentang magang nih Pak. Sepanjang sejarah ITP nih atau foodtech itu udah pernah kerja sama perusahaan apa aja? Kita pernah punya MOU dengan perusahaan produsen daging olahan. Ya. Kemudian kalau untuk tempat magang yang lain sangat banyak ya. Frisian Flag, Sinarmas, Nestle juga waktu itu kalau nggak salah. Ya, Nestle ya. Ya. Kemudian produsen minyak goreng ya, dan lain sebagainya, itu sangat banyak lah. Banyak tuh. Jadi yang buat mikir ntar kelar kuliah atau waktu akhir-akhir semester nih mau magang atau mau kerja di mana, Bakri ini udah ada pengalaman banyak sama perusahaan-perusahaan dan kebetulan riwayatnya bagus ya Pak. Nah, jadi nggak usah takut buat mulai untuk explore, apalagi masuk ke terjun ke dunia foodtech. Oke, mungkin anak Marunders mau tanya-tanya lebih lagi bisa langsung ke komen ya. Tetap kita akan tunggu. Nah Pak, saya mau tanya, ada nggak sih kayak murid dari ITP yang antusias banget itu untuk inovasi, bikin sesuatu yang baru gitu?
Em, Atau mereka lebih ngarah ketika sudah ada barang jadi, mereka mengembangkan biar lebih dari barang tersebut? Bentar ya. Em, Kalau untuk ke arah sana, karena saya apa namanya sempat tugas belajar gitu, Iya. ada sempat missing ini. Tapi salah satu mahasiswa kita kemarin yang masuk finalis mahasiswa prestasi, Hmm. ya, itu cukup baik ininya, antusiasmenya. Dia kemarin mengajukan proposal untuk hibah penelitian Indofood. Oh. Oke, jadi ini untuk kepentingan tugas akhir juga nanti kaitannya. Jadi dalam pengembangan makanan snack bar. Gitu. Snack bar kan, jadi Iya. makanan buat orang sibuk ya, yang nggak punya waktu ninggalin mejanya, gimana harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara makan yang sangat praktis. Gitu. Cepat, kenyang. Iya, kenyang dan bergizi. Bergizi. Nah, kalau ini ada yang tanya lagi, popras.id, ada kerjasama sama kampus lain nggak sih untuk ITP, mahasiswa ITP ini? Kerjasama dengan kampus lain dalam artian ini ya, dibantu oleh Pak Ardiansyah, satu dosen kita, Kaprodi 2 periode yang lalu. Ya. Beliau sangat intens bekerja sama dengan Tohoku University di Jepang. Betul. Oh. Jadi sejak tahun 2015 sampai 2019, itu setiap tahun mahasiswa ITP itu ada yang dikirim ke Jepang untuk kunjungan studi. Oh, studi banding lah ya. Iya, betul. Jadi dan itu atas kerjasama dengan Tohoku dan Tohoku University. disponsori pemerintah Jepang seperti itu. Jadi sayangnya tahun ini kan pandemi, jadi udah cancel. Semua kita pasti cancel. Nah, buat teman-teman yang masuk ITP bisa berkunjung ke Jepang tuh. Tapi nunggu pandemi kelar ya guys. Oke Pak, ada nggak sih pesan Bapak buat calon mahasiswa ITP atau mahasiswa kenapa harus masuk Bakri? Jangan ragu untuk masuk Bakri. Itu ada nggak pesan buat mereka atau live sekarang? Buat calon mahasiswa ya lulusan SMA yang sedang bimbang ataupun yang masih memilih-milih ya jalan mana yang harus ditempuh, berkuliah di Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri adalah salah satu pilihan yang terbaik ya yang bisa kalian jalani, karena ini proses ya, dengan syarat kalian semua punya motivasi untuk belajar yang tinggi. Selain motivasi belajar juga motivasi berprestasi, itu yang selalu saya angkat untuk mahasiswa-mahasiswa di prodi kita. Jadi selama kita punya motivasi tersebut ya, dosen-dosen kita akan sangat welcome ya. Saya pribadi dan dosen-dosen yang lain akan sangat welcome untuk membimbing kalian semua menuju masa depan ya sebagai sarjana teknologi pangan yang siap terjun ke dunia kerja gitu ya, seperti itu. Karena selama mahasiswanya punya motivasi tadi ya, kita bisa dorong, kita bisa arahkan untuk mengikuti berbagai macam kompetisi, untuk berbagai macam perlombaan ataupun event-event yang skala nasional ataupun internasional ya, yang itu semua sangat memungkinkan untuk kalian capai ya, di masa-masa belajar di perkuliahan. Karena masa belajar 4 tahun itu sangat singkat. Kerasa sih, singkat banget. Harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi saya bisa bilang being a student is a privilege. Jadi menjadi mahasiswa adalah suatu hak istimewa ya. Kenapa? Ya, karena banyak diskon ya. Oh bukan. Kalau jadi mahasiswa banyak diskon. Itu salah satu aja. Tapi yang lainnya adalah mahasiswa itu memiliki posisi proses belajar yang panjang ya, dan itu bisa menaikkan, kalau dalam teori ini ya namanya mobilitas sosial ya, menjadi mahasiswa adalah satu kendaraan untuk mobilitas vertikal. Yang tadinya hanya lulusan SMA menjadi lulusan sarjana, jadi naik kelas kan. Gitu. Dan kita ini bersiap untuk menghadapi bonus demografi ya, di mana generasi muda akan sangat membengkak ya, sangat banyak. Kalau dari sudut pandang skeptikal atau agak pesimisnya itu memperbanyak saingan. Tapi kalau dari sisi optimisnya justru ini akan menjadi peluang penting ya dalam membangun negara kita ya, menjadi lebih besar. Itu sangat berkaitan dengan teknologi industri pangan ya. Industri pangan itu sekarang bukan hanya didominasi oleh yang level-level nasional, tapi sekarang yang level-level lokal pun sudah sangat bagus gitu ya. Mulai merata lah istilahnya. Betul sekali.
Jadi nggak berhenti didominasi oleh berbagai perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan menengah pun sudah punya tempat di masyarakat seperti itu. Udah ada nama. Betul, punya konsumen loyal, punya tidak lepas dari bimbingan pemerintah juga ya. Jadi banyak aktivitas. Nah ini juga terkait dengan prospek kerja, misalnya yang mau jadi PNS ya. Alumni kita ada yang jadi PNS di Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu track lurusnya alumni teknologi pangan. Nanti bisa juga yang lain ke Kementerian Pertanian pastinya. Kemudian ada Kementerian Perindustrian, ya itu sangat terkait dengan industri produsen makanan minuman. Kementerian Perdagangan, ya ini untuk makanan-makanan ekspor ataupun impor. Ya, betul kan sekarang kita mie instan Korea kan? Nah, mie instan Korea itu jadi itu produk impor kan, produk impor. Kalau masuk ke Indonesia itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Nah itu alumni teknologi pangan harus bisa monitor hal-hal tersebut. Ada yang tanya lagi Pak, namanya di Pineapple. ITB kan pasti sering praktikum ya. Kira-kira di UB Lab-nya ada apa saja ya? Pasti udah cukup memadai. Oke. Praktikum yang paling menjadi tekanan atau menjadi kekhasan kita adalah di laboratorium evaluasi sensori. Ya, jadi di situ kita bisa bereksperimen dalam melakukan evaluasi sensori untuk produk pangan. Jadi istilahnya praktikum icip-icip makanan. Icip-icip itu yang suka makan bisa icip-icip masuk ITP makanya ya. Selain itu kita juga dalam pengolahan pangan ya. Jadi praktikum pengolahan pangan itu biasanya menjadi ajang rekreasi juga buat mahasiswa. Mirip dengan cooking class ya, cuman dengan pendekatan yang lebih saintifik tadi. Gitu. Berarti masih ada IPA-IPA-nya lah ya. Betul. Dan setelah praktikum langsung dinikmati. Jadi bikin roti, bikin mie. Berarti dari bahan mentah. Mentah ya. tepung, roti. Iya, betul. Jadi diolah dari bahan mentah, jadi bahan jadi selesai praktikum masak bersama, dinikmati bersama. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Marooners kita udah berbincang-bincang di sore ini. Di sini karena udah durasi ya. Di sini ada yang tanya sebenarnya 11_ikrom, cuman mungkin kendala sinyal ya, kurang lengkap pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung DM di Instagram @smartbakri, nanti pasti dijawab sama kakak-kakak Edu Consultant. Oke, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya berbagi-bagi kepada Marooners dan para penonton setiap podcast tentang ITP, dan terima kasih juga buat yang kalian baru